Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Kembali kita berjumpa dalam 1 jam bersama renungan harian. Senang sekali dari tempat-tempat yang jauh kita boleh berkumpul. Dan pagi ini kita akan mendengarkan sharing dari salah satu penulis kita. Dan acara akan dihantarkan oleh Pak Sony. Monggo Pak Sony, layar saya serahkan. Matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Dati. Ya, salam, selamat pagi sahabat renungan harian. Ya, kita senang sekali pagi hari ini boleh bersama-sama dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Ya, tanpa terasa hari demi hari kita latih bersama. Pagi hari ini kita dipertemuan kembali, walaupun melalui daring, dan kita rindu pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam acara ini berbagi sharing apa yang Anda dapatkan, pengalaman Anda tadi pagi saat Anda bersaat teduh. Dan biarlah melalui sharing ini boleh menguatkan satu dengan lainnya. Dan mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Tujuan dari acara ini biar kita memiliki kerinduan akan membaca Alkitab, menggali kitab, merenungkan firman Tuhan, dan berbagi dengan sesama kita. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita, dan nanti Bapak Ibu boleh saat mau sharing, Anda boleh tekan tombol raise hand, atau Anda juga pagi Anda mungkin ada pokok doa, Anda boleh menulis dalam chat pokok doa. Nanti kami dari tim redaksi renungan harian akan mendoakan Bapak Ibu semuanya. Mari pagi hari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang tidak pernah terhingga dalam kehidupan kami. Kalau kami ada semuanya karena Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami bersama-sama datang kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Bila melalui acara ini Tuhan nama-Mu ditinggikan. Berkati kami, urapi kami, kuduskan kami, layakkan kami. Bahkan setiap alat kami pakai, handphone, laptop, kami sinyal, kami serahkan tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa khususnya buat hamba-Mu, Bu Endang, yang akan menyaringkan apa yang dia tulis pagi hari ini Tuhan. Biar menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menyertai acara ini dari awal hingga sampai akhirnya semua dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mulai acara ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami syukur dan berdoa. Amin. Ya, mari Bapak Ibu pagi hari ini kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Biar mulai pujian ini menjadi suatu doa kita pagi hari kepada Tuhan. Ya, jadikanku hamba yang setia. Kita akan percaya kita menjadi hamba-hamba yang setia kepada Tuhan. Mari pagi hari ini kita menyanyikan pujian ini dari dasar hati kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Basuh aku di dalam darah. Mari katakan kepada Dia bersama-sama, saudara. Nyanyikan sama-sama. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih
lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sama-sama lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sama-sama kita akan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Inilah kerinduan kami. Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Iya, melalui pujian ini, biarlah setiap pagi pribadi kita pagi hari ini menjadi hamba yang setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita kena percaya, sebab kita seorang hamba yang selalu taat kepada Tuhannya. Bila pagi hari ini, mari kita siapkan pagi hari ini untuk kita bersama-sama menyimak dari audio renungan harian pada pagi hari ini dan kecapkan hati kita bersama-sama. Ya, kami persilakan. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Secara manusia, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Renungan hari ini berjudul Hamba Kebenaran.
pemilik sepeda motor memiliki hak penuh atas motornya. Namun, bukan berarti ia bisa memperlakukan motor itu seenaknya. Ketika bahan bakar habis dan ia nekat tidak mengisinya, tentu motornya menjadi tidak berfungsi. Demikian pula jika ia tidak merawat motornya dengan baik, mengabaikan kondisi ban atau rem yang telah aus misalnya. Alih-alih dapat dipakai dengan nyaman, bisa-bisa malah membawa celaka. Allah adalah pencipta langit, bumi, serta segala isinya. Dengan demikian, alam semesta ini ada di bawah kuasanya. Dia berhak memperlakukan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini menurut kehendaknya, termasuk menghukum manusia yang tak mau taat kepadanya. Namun alih-alih menghukum, Allah memberi kesempatan manusia berdosa beroleh keselamatan. Tidak main-main, Allah sampai rela mengorbankan putra tunggalnya. Sekalipun berkuasa, Allah tidak bertindak sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya. Allah tetap setia pada hakikatnya sebagai Sang Maha Kasih. Bertolak belakang dengan Allah yang rela mengesampingkan kekuasaan demi kasihnya, sebagian orang justru mencari dan memanfaatkan kekuasaan agar dapat bertindak sesuka hati tanpa mengenal kasih. Padahal, dimerdekakan dari dosa bukan berarti bisa bebas berlaku semau kita. Allah memberi kemerdekaan atas dosa supaya kita memiliki hidup baru dalam kebenaran. Dengan kata lain, Allah mengentaskan kita dari perbudakan dosa supaya kita diperbudak kebenaran. Karena itu, kita harus menyerahkan seluruh anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Tidak ada kebebasan mutlak. Kita selalu diperhadapkan pada dua pilihan, menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran. Ya, kita telah bersama-sama mendengarkan audio dari renungan harian pagi hari ini yang berjudul Hamba Kebenaran. Dan ini sangat menarik pagi hari ini. Ya, bahkan kata bijaknya sangat menarik, tidak ada kebebasan mutlak. Kita selalu diperhadapkan pada dua pilihan, menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran. Ya, di tengah-tengah kita telah hadir penulis langsung, yaitu Ibu Endang. Halo, apa kabar Ibu Endang? Selamat pagi Pak Sony, kabar ya, baik. Iya. Ya, sukacita sekali pagi hari ini Ibu, ya, saat kami boleh membaca tulisan Ibu pagi hari ini. Dan ini sungguh-sungguh buat kami terus bertanya, apa yang terbelakang di tulisan ini? Yang mungkin sebagai penulis Ibu bisa lebih lagi dapat berbagi dengan kami di sini. Kami persilakan Ibu Endang. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih Pak Sony, ya, terima kasih. Terima kasih untuk Yayasan Buya yang sudah memberikan kesempatan. Ya, suaranya sudah dengar ya, sudah masuk atau masih ada kendala lagi? Ya, sudah bagus Ibu, silakan Bu. Suara saya bisa ya? Terima kasih Gloria yang sudah memberikan kesempatan pagi ini ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan ada pada kita hari ini ya. Baik Bapak Ibu, naskah renungan pagi ini itu terinspirasi oleh beberapa kejadian. Di antaranya sebuah kelakar yang disampaikan oleh anak-anak ketika mereka berkumpul gitu, kemudian mereka bermain tebak-tebakan. Nah, salah satu dari mereka tuh bilang begini, benda-benda apa yang bisa ditaruh di dapur, di kamar tidur, di kamar mandi, bahkan di atas genteng. Nah, teman yang lainnya tuh mencoba menjawab, lampu, salah katanya, cat, salah, karpet, enggak, masih salah. Paku, bukan. Sepatu, enggak. Lantas si pemberi pertanyaan tadi menjawab, terus jawabannya apa dong? Gitu kan teman-temannya penasaran. Lantas dia menjawab, kompor.
Loh, kok kompor gitu ya? Teman-temannya spontan begitu. Ya terserah saya dong, kompor-kompor saya gitu. Nah, ini hanya candaan ya. Yang kedua, ini kisah yang benar-benar terjadi. Ketika beberapa orang ibu berkumpul, ada seorang ibu yang tiba-tiba berkata dengan kata-kata yang kasar setelah mendengar seorang teman bercerita. Kemudian tanggapan beliau ini kata-kata kasar itu. Nah, yang lain juga spontan merespon ibu tadi, "Hus, tutu ibu," gitu. Itu tutu itu mulut ya dalam bahasa Jawa halus. Lah lantas si ibu tadi langsung menjawab, "Kenapa sih mulut-mulut saya? Terserah saya dong mau ngomong apa." Nah, dari kata-kata itu, kata kunci yang sama tadi ya, terserah saya. Itu kan sering kita pakai untuk membenarkan diri atas tindakan yang sebenarnya kurang pas. Namun tetap aja dipaksakan. Dalihnya, lo itu kan punya saya. Berarti di bawah kuasa saya. Saya bebas dong melakukan apapun. Nah, apalagi kita ini kan dibilang sudah merdeka. Sebagai bangsa loh, Indonesia sudah merdeka. Sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus juga sudah datang memberikan kemerdekaan. Berarti kan kita bebas ya, 2 kali lipat lagi bebasnya. Nah, tapi justru disinilah masalah dimulai. Ketika kita merasa bebas karena peroleh kemerdekaan. Karena kan kemerdekaan pemberian Tuhan tidak lantas membuat kita boleh berlaku sesuka hati. Gitu ya. Kemerdekaan yang Tuhan berikan itu kan kemerdekaan dari dosa. Berarti menerima kemerdekaan dari Tuhan semestinya ya membuat kita bersih dari dosa, sekaligus anti terhadap dosa, dan bersentuhan dengan dosa. Terlebih ketika kita menyadari bahwa tubuh dan hidup kita ini bukan milik kita. Hidup kita itu pemberian Tuhan, kemerdekaan yang kita sebut sebagai hak kita juga pemberian Tuhan. Nah, berarti sebenarnya kita ini nggak berkuasa atas tubuh dan hidup kita. Kita tidak berhak memperlakukannya dengan sesuka hati, semau saya, terserah saya. Bukankah tujuan Allah menciptakan manusia itu kan untuk memuliakan Allah ya? Berarti kan kita harus melakukan sesuai kehendak Allah seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 10. Kita bacakan untuk kita bersama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, sayangnya manusia sudah terlanjur jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus yang diutus untuk menebus manusia tujuannya memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang sudah rusak supaya kembali berfungsi seperti tujuan penciptaan semula. Karena kan tujuan Allah semula baik adanya. Manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah, untuk tujuan yang mulia, diciptakan dengan baik. Nah, karena itu ketika kita sudah ditebus dari dari dosa menuju kemerdekaan, saya ambil yang Roma 6 ayat 18 tadi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, kita dipindahkan dari dosa menuju kemerdekaan, hidup dari dosa, ya sudah kita lepaskan dosa, kita tinggalkan manusia lama, kita menuju kehidupan baru di dalam kebenaran dan kasih Allah. Nah, untuk itu pun Allah juga sudah menyatakan keteladanan bagi kita dalam bersikap. Allah yang semestinya punya kuasa, punya kebebasan dong, itu kan hak Allah untuk berlaku terhadap ciptaannya ketika manusia berdosa. Namun demikian Allah tetap menunjukkan kasih-Nya. Allah tetap mengasihi manusia berdosa dengan melakukan karya melalui penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah tetap menyatakan hakikatnya sebagai Allah yang Maha Kasih. Allah tetap mengampuni. Allah yang pemurah itu sekalipun kita ciptaannya berbelok dari tujuan semula, tetap saja diangkatnya, tetap saja dikasihi gitu. Nah, karena itu saya tergelitik untuk ayolah kita manusia yang sudah ditebus dengan harga yang fantastis sama Tuhan ini, ya ayolah kita sudah dibawa diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita menjadi hamba Tuhan. Benar bahwa tidak sepenuhnya kita memiliki kebebasan semau kita, karena kalau kita bebas semau kita ya berarti sama saja kita kembali kepada dosa. Nah, jangan sampailah kita sia-siakan pengorbanan Tuhan. Kalau mungkin kita merasa ya anugerah Tuhan itu kan gratis, nggak terasa mahalnya gitu, nggak terasa beratnya, nggak terasa pengorbanannya. Ya itu karena beban yang semestinya kita tanggung sudah dibebankan pada Tuhan Yesus. Kita mah tinggal enaknya saja gitu. Menerima kasih itu kita sudah diselamatkan. Karena itu sayang sekali kalau sampai kita sia-siakan. Mungkin itu Pak Sony. Kemudian sebagai penutup
saya memberikan sebuah gambaran saja ya. Ketika sebuah TV rusak itu kan kita panggil ahli atau tukang yang pandai untuk memperbaiki itu, yang kita perbaiki supaya TV bisa berfungsi kembali. Nah, kalau sudah selesai diperbaiki, TV sudah berfungsi dengan normal, kan nggak mungkin ya kita rusak lagi. Nah, seperti itu juga kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah ditebus dari dosa. Masa iya sih kita mau terjerumus ke dalam dosa lagi? Sayang sekali pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Gitu. Maka ya, mari melalui renungan hari ini, saya mengajak kita bersama untuk ya kembali menyadari bahwa kita ini hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba kebenaran yang memiliki hakikat sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kekudusan. Ketika itu terasa berat, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya. Kita berjuang bersama. Setiap hari kita tetap berjuang. Dan ini juga menjadi pengingat bagi saya sendiri, bukan sekedar untuk saya bagikan kepada orang lain, tetapi sebagai pengingat bagi saya bahwa saya pun adalah hamba Tuhan, yang sebisa mungkin saya harus selalu dengan setia menjadi hamba kebenaran. Seperti lagu yang di awal tadi, lagu yang dipilihkan Pak Sony. Terima kasih Pak Sony, itu saja yang dapat saya bagikan. Ya, terima kasih Bu Endang. Ini sangat menarik sekali pagi hari ini ya. Kita sebagai hamba kebenaran, ya hamba yang telah dimerdekakan, yang lepas dari dosa, ya bahkan Tuhan Yesus rela mati buat kita menebus dosa kita. Oleh sebab itu, apakah kemerdekaan ini kita boleh merasakan sampai saat ini? Apakah kemerdekaan ini kita sia-siakan, jangan sampai kita masih dijajah terus oleh dosa. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita akan sharing bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang pagi hari ini mendapatkan sesuatu, mari kita sharingkan pagi hari ini. Biar melalui sharing Bapak Ibu boleh menguatkan satu dengan lainnya dan saling membangun. Begitu juga nanti Bapak Ibu bila ada pokok doa, silakan Anda tulis dalam kolom chat apa yang Anda ingin doakan. Nanti kami tim redaksi renungan harian akan mendoakan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kami berikan kesempatan pagi hari ini kita berbagi ya melalui perenungan kita pagi hari ini dari hamba kebenaran diambil dari Roma 6 ayat 15 sampai 23. Dan mari kami persilakan Bapak Ibu untuk berbagi pagi hari ini. Ya, silakan. Ya. Di sini ada juga Ibu Heru. Ya, silakan Ibu. Mungkin dapat sesuatu pagi hari perenungan pagi hari ini, Bu. Ingin berbagi ke Ibu pagi hari ini. Ya, wah sudah 17-an di belakang latar belakang yang luar biasa, merdeka Ibu. Ya, silakan Ibu. Aduh. Selamat pagi Pak Sony, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam merdeka. Ya. Saya melihat judul topiknya hari ini adalah kayaknya cocok nih dengan Hari Kemerdekaan ya. Karena merdeka, kita merdeka untuk memilih. Kita mempunyai free will untuk boleh memilih apa yang kita inginkan. Sebetulnya Tuhan memberi kesempatan kita untuk memilih. Tetapi memilih itu harus dengan tanggung jawab. Bebas tetapi penuh tanggung jawab ya. Kalau saya pikir sih demikian. Terima kasih Bu Endang untuk temanya. Seperti dalam SK ya, SK itu apa? Syarat dan ketentuan ya yang berlaku. Pasti ada syarat dan ketentuannya, yaitu terus melekat pada pokok anggur supaya kita tidak melenceng ya. Wong sudah melekat aja kadang-kadang ya masih di luar rel ya. Kalau saya sih ngalaminya demikian ya. Karena itu ya mungkin apa tipsnya ya, hidup itu penuh perjuangan. Perjuangan untuk tetap hidup dalam kebenaran, dalam perkenan Tuhan, dan apa yang Tuhan senang, menyenangkan hati Tuhan ya itu yang sebetulnya boleh kita pilih karena free will tadi ya. Itu aja Pak Sony, salam merdeka buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Heru. Menarik sekali ya. Hidup penuh perjuangan. Ya, hidup ini terus penuh perjuangan, tantangan ya. Tapi tetap hidup dalam kebenaran. Ya, tetap hidup dalam kebenaran dan terus
bertaut ya kepada Tuhan ya, karena di pokok anggur kita rantinya terus melekat. Ya, sangat menarik sekali pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang dapat sesuatu pagi hari ini, kami persilakan. Ya, silakan. Pak Anton dapat sesuatu, Pak Anton pagi hari ini? Ya, sepertinya serius sekali. Silakan Pak, berbagi Pak di momen kemerdekaan. Ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Sony. Ya, kalau apa yang disaringkan dengan Bu Endang tadi ya, nats untuk renungan hari ini di Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau kita melihat firman Tuhan yang di sini menyatakan bahwa kita adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, gitu ya. Dari segala dosa ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, tetapi pada kenyataannya adalah juga kita yang mempunyai seharusnya kalau melihat ayat ini sebetulnya kita sudah tidak bisa berbuat dosa lagi begitu. Tetapi Tuhan memberi kebebasan kepada kita untuk memilih, dan pada kenyataannya kita sering memilih untuk masih terlibat dalam dosa, masih banyak melakukan dosa, gitu ya. Nah, ini bukti nyata kasih Tuhan ya, walaupun Dia yang menebus kita, tetapi Tuhan tetap memberi kita kebebasan untuk memilih begitu. Nah, ini menandakan bahwa bukti keseriusan kita untuk mengikut Tuhan di sini. Beda kalau kita melihat zaman dulu ketika zaman perbudakan gitu kan, budak dibeli oleh tuannya. Sehingga budak itu tidak mempunyai kebebasan apapun. Semua tergantung kepada sang tuan yang sudah menebus budak, sang budak ya. Jadi dia apapun harus menuruti sang tuan ya. Nah, tetapi ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Walaupun tadi ya yang disaringkan kita dimerdekakan, tetapi kembali lagi ya bahwa Tuhan melihat kita adalah segambar dengannya. Artinya bahwa kita juga mempunyai pikiran, mempunyai hati yang Tuhan juga menyerahkan kepada kita, apakah kita sungguh-sungguh begitu. Nah, ini mengingatkan kembali terutama kepada saya ya, refleksi gitu ya, dengan ayat ini, oh iya saya masih banyak memilih yang salah gitu. Nah, ini diingatkan kembali. Itu Pak Sony, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anton yang pagi hari ini sudah berbagi dari perenungan Anda di pagi hari ini. Iya. Kami silakan Bapak Ibu untuk saling melengkapi yang mungkin menyerikan apa yang didapatkan. Silakan Pak Yosafat, ini sudah siap nih Pak dengan merah putihnya ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kalau saya menggarisbawahi apa tadi, ya mungkin tadi sudah banyak dibahas soal bagaimana tanggung jawab kita gitu ya. Tapi saya kira juga kalimat Paulus di ayat yang menjadi nas kita hari ini itu kan kalimat berita gitu kan, kamu telah menjadi hamba kebenaran gitu ya. Jadi itu ya bagi kita itu kan bisa apa sih istilahnya membangun citra diri yang positif gitu kan, kita sudah hamba kebenaran gitu kan, walaupun kita memang harus berjuang gitu kan melawan dosa, tapi kita bukan bergumul untuk kalah, tapi kita bergumul untuk menang gitu kan. Jadi ya ibaratnya ya ingatlah identitas kita udah baru, jadi ya hiduplah sesuai dengan identitas yang baru itu gitu kan. Jadi arus utama dalam diri kita bukan lagi cenderung pada dosa, tapi cenderung menaati Allah gitu kan. Jadi kalau kita kemudian milih berbuat dosa, ya kita sedang melawan arus dan kita sengsara sendiri gitu kan. Jadi ya ayo mending ngikutin aja arusnya Tuhan dalam diri kita supaya ya kita juga hidup dalam damai sejahtera begitu. Ya itu kalau dari saya Pak Sony dan teman-teman semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya Pak Yosafat yang pagi hari juga berbagi. Ya, saya silakan Bapak Ibu yang lainnya pada pagi hari ini berbagi. Ya, di sini juga ada Pak Yudi. Ya, silakan Pak Yudi. Ya, Pak Yudi Susanto. Ya, silakan Pak Yudi berbagi pagi hari ini. Ya, selamat pagi.
Pak Sony, terima kasih Bu Endang, dan juga Bapak Ibu yang tadi sudah men-sharingkan ya. Dan hari ini topiknya juga luar biasa, ya berkaitan dengan kemerdekaan. Sebentar lagi negara kita juga merayakan ya kemerdekaan negara yang sudah 77 tahun. Ya, kalau bicara tentang kemerdekaan, saya teringat ya tentang bangsa Israel yang hidup dalam penjajahan, ya diperbudak di Mesir itu dalam tempo yang sangat lama, 400 tahun lebih, ya 450-an tahun gitu. Nah, itu juga mengingatkan kepada saya ya bagaimana Tuhan tetap mengingat umatnya, bahkan Dia mengutus Musa untuk membebaskan umatnya itu dari perbudakan Mesir, lalu dibawa Tuhan keluar untuk berjalan ya menuju ke sebuah tempat yang namanya Kanaan. Nah, di situ juga dijanjikan bahwa Kanaan ini adalah menurut saya ya tanah yang penuh dengan kemerdekaan gitu ya. Bahkan di situ dikatakan negeri itu berlimpah dengan susu dan madunya. Nah, tapi di dalam sepanjang perjalanan ketika bangsa Israel itu berjalan melewati padang gurun dan harus bersiap menghadapi peperangan, nah disitulah ya benar-benar teruji ya bahwa apakah umat Tuhan, bangsa Israel itu benar-benar sudah dimerdekakan atau belum gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya sekalipun dalam kehidupan mereka secara status mereka itu sudah dibebaskan Tuhan dari perbudakan, tetapi ternyata hatinya itu masih terikat kepada Mesir. Nah, itu terbukti dari banyak hal bagaimana dalam sebuah situasi kondisi yang begitu berat, mereka itu masih ingat kepada situasi yang ada di Mesir. Mereka berpikir, wah lebih baik saya mati di Mesir gitu ya daripada saya berjalan menuju ke tanah perjanjian, tetapi ternyata hidup saya ini kok demikian menderita gitu ya. Jadi di tengah jalan itu mereka masih hatinya itu terikat ya kepada perbudakan Mesir, dan mereka justru lebih memilih saya ingin kembali ke Mesir. Lebih baik saya diperbudak. Nah, itu kalau diaplikasikan di dalam kehidupan sekarang, ya itu sebenarnya menjadi pengingat dalam kehidupan kita untuk kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita ini benar-benar sebagai seorang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus atau hanya itu sekedar status saja gitu ya. Kita bilang benar, saya sudah percaya Kristus, saya menerima Kristus, saya percaya Tuhan itu mengampuni segala dosa, saya sudah dimerdekakan. Nah, tetapi apakah benar-benar itu juga tercermin di dalam kehidupan kita, perilaku kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan? Atau jangan-jangan kita ini masih memiliki sebuah perilaku yang sama yang ditunjukkan oleh umat Israel pada waktu itu, yang walaupun sudah dimerdekakan tetapi hatinya itu masih teringat kepada kehidupan masa lalu, kepada dosa, dan kita ini ingin kembali ke sana gitu ya. Istilahnya ya kita ini sekalipun hidup di dalam anugerah, tetapi kita justru menggunakan anugerah Allah itu atau kebebasan yang daripada Allah itu justru hanya dengan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti sesama kita hidup kita itu benar-benar belum diubahkan sebagai seorang yang merdeka. Nah, jadi pelajaran yang saya dapat pada hari ini dari apa yang sudah disampaikan Bu Endang, juga dari firman Tuhan, itu saya belajar hal itu untuk mengevaluasi diri sendiri gitu ya. Apakah saya benar-benar sudah dimerdekakan, dan kalau saya sudah dimerdekakan oleh Kristus, apa buktinya? Apakah saya sudah menghidupinya dalam hidup saya sehari-hari sebagai hamba-hamba kebenaran yang melakukan kehendak Tuhan, ataukah saya ini belum berubah itu ya, sama sekali tidak ada perubahan di dalam kehidupan saya secara pribadi.
Ya, kira-kira itu Pak Sony sedikit dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yudi. Ya, sangat menarik sekali ya. Apakah kita menghidupinya, itu yang penting ya. Dan apakah kita terus dalam putaran ya, dan kita nggak bisa lepas dari dosa ya, karena kita sudah dimerdekakan, otomatis kita harus mengarah tujuan kita kepada Kristus ya, hidup serupa segambaran Kristus. Terima kasih Pak Yudi. Ya, baik Bapak Ibu, kami persilakan ada sesuatu yang lain Bapak Ibu boleh berbagi pagi hari ini ya. Ya, di sini juga ada. Ya, gimana Bu Iva? Ya, dapat satu Bu. Ya, ini menarik sekali Bu. Silakan Bu Iva. Ya. Pagi Pak Sony. Makasih Bu Endang buat sharingnya dan Bapak Ibu semua buat sharing-sharingnya sangat memberkati. Saya juga dapat hal yang sama ya, seperti tadi kita dari hamba dosa sekarang jadi hamba kebenaran. Itu ada di 1 Korintus 6 ayat 20 juga dikatakan, saya teringat 1 Korintus 6 ayat 20, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi tadinya kita hamba dosa, tapi Tuhan sudah beli dan sudah lunas. Sekarang kita hamba kebenaran. Nah, sesuatu yang udah dibeli dan udah lunas dibayar adalah menjadi hak yang sudah membeli dan yang sudah membayar. Udah bukan hak kita lagi. Jadi hidup kita itu bukan hak kita. Jadi kayak seperti tadi, kompor hidup udah bukan kita punya. Jadi kita nggak bisa ya hidup semau-mau kita. Hidup kita punya. Nggak bisa lagi seperti itu karena kita udah dibeli, udah lunas. Berarti hak hidup kita itu Tuhan yang punya, bukan kita yang punya. Nah, karena itu di Galatia 2 ayat 20 juga dikatakan, itu senada Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidup bukan hidup-hidup mau-mau kita sendiri, tetapi kita Kristus yang hidup di dalam kita. Kita hidup sesuai maunya Kristus. Dan yang dilanjutkan 1 Korintus 6 ayat 20 tadi, kalau kita hidup untuk Kristus, persembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu betul yang kayak tadi Pak Sis bilang, itu ada perubahan hidup. Yang di Roma 12 ayat 2, jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi hidup kita yang saya dapat, kita udah dari hamba dosa dibeli jadi hamba kebenaran, berarti sekarang hidup kita bukan hidup kita lagi, bukan mau-mau kita, tapi Tuhan punya hidup buat Kristus, dan itu ditunjukkan dengan harus berubah menjadi semakin berkenan, semakin sempurna seperti Bapa. Yang saya dapat, terima kasih buat sharing hari ini. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih buat Ibu Iva. Ya, hidup kita harus berubah. Ya, dan hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi milik Kristus. Ini benar sekali. Ya, mungkin ada sesuatu yang dibagikan. Bapak Ibu silakan. Bapak Eko, gimana Bapak Eko? Eliarsa, silakan Pak. Mungkin dari Ahmad. Bapak pagi hari ini dapat sesuatu Bapak yang bisa dibagikan Pak. Oh, baik ya. Silakan Pak Susanto yang dari Atlanta. Ya, selamat malam Pak Susanto. Oh, ada sebelum Pak Susanto ada Bu Lilis. Ya, kami silakan Bu Lilis. Ya. Silakan Bu, malam Bu. Ya, selamat malam Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Endang, terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah men-sharingkan, sangat memberkati. Ya, saya memang betul ya Bapak Ibu, ini karena memang temanya Hari Kemerdekaan bulan Agustus. Jadi temanya adalah kita merdeka. Cuma masalahnya sekarang kalau kita sudah diproklamirkan merdeka, merdeka udah bebas semua. Atau malah sebetulnya merdeka itu sulit. Karena kita harus senantiasa membuat pilihan. Kadang-kadang saya membayangkan kalau lagi memilih sulit antara ini atau itu, enak ya kalau Tuhan langsung ngomong aja. Oh harusnya kamu begini, jadi kita nggak salah kan, gitu. Tetapi kan Tuhan tidak begitu ya. Tuhan memberi kebebasan kepada kita, memberi free will kepada kita. Dan ternyata pilihannya itu cuma dua. Kalau nggak kebenaran ya pasti dosa. Gitu. Cuma masalahnya
di dalam kehidupan kita yang harus selalu membuat pilihan itu. Walaupun kita sudah merindukan hidup di dalam kebenaran, seringkali tetap sulit untuk memilih. Karena kadang-kadang bukan, oh ini dosa, ini enggak dosa. Kadang-kadang kita harus memilih itu, ini bijaksana atau ini enggak bijaksana. Dan ini yang seringkali di dalam setiap kehidupan kita itu, pilihan-pilihan itu yang akan menentukan. Dan setiap pilihan pasti mempunyai efek. Dan ini yang mungkin bagi saya sendiri harus selalu menyadari gitu. Pilihan apapun yang saya ambil pasti akan ada efeknya. Dan setiap membuat pilihan kita belajar untuk benar-benar aware gitu ya. Apa yang sedang aku mau lakukan? Apa yang sedang aku mau pilih? Apakah memang ini benar-benar sesuatu yang bijaksana, yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau akan membawa kepada sesuatu yang efek yang akan menuju kepada sesuatu yang nggak baik. Dan awareness itu setiap kali di dalam kita mau membuat pilihan itu sangat-sangat penting. Karena di dalam hidup kita selalu harus dilakukan. Ya, itu ya Bapak Ibu. Dan Tuhan pasti menginginkan kita untuk selalu membuat pilihan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Cuma saya sendiri seringkali sulit sekali. Ada saat-saat jatuh, ada saat-saat, oh ternyata ini nggak bijaksana, ini bukan kasih, yang seringkali itu nggak disadari gitu. Tetapi betapa kita mendapatkan anugerah ya, karena tadi kan kita dimerdekakan dan diberikan kasih karunia. Bagaimanapun kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita kan nggak akan berlama-lama atau kerasan di dalam kesalahan kita. Dan setiap kali kita mau kembali, anugerahnya selalu tersedia dan itu sungguh sangat luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Ibu Lilis ya sharingnya pagi hari ini yang memberkati semuanya. Ya, kami silakan Pak Pendeta Susanto. Ya, silakan Pak. Sebetulnya ada satu patung yang terkenal di Bali yang ada di persimpangan itu jalan apa? Jalan raya paling gede itu di Bali ya. Nah, patung itu diberi nama Dewa Ruci. Gitu, Dewa Ruci ya. Didesain dengan menggambarkan kisah kepahlawanan dari Bima yang merupakan salah satu anggota dari Pandawa. Jadi Pandawa itu kan ada 5 gitu ya. Nah mereka itu menyadari bahwa suatu hari mereka itu akan mengalami peperangan gitu ya. Peperangan antara saudara sendiri, yaitu antara Pandawa dan Kurawa, itu masih saudara sebetulnya. Itu gambaran manusia ini kan sebetulnya satu saudara juga ya. Jadi kalau mengalami peperangan itu sebetulnya ya kita anggap peperangan antar negara. Sekarang ini seperti Soviet dan Ukraina gitu ya. Tapi sebetulnya itu saudara, itu dekat sekali antara Soviet dan Ukraina itu. Tapi bisa hancur-hancuran gitu perangnya ya. Nah, disebutkan secara detail gitu. Patung ini menceritakan tentang bagaimana seorang Bima berjuang untuk memperoleh tirta amarta atau air kehidupan yang lokasinya berada di dasar samudra. Sangat mustahil untuk bisa dilakukan, gitu ya. Nah, sebetulnya ini cuma kisah mendapatkan air di dasar samudra. Siapa yang bisa mendapatkan air itu, dia akan menjadi sakti dan dalam peperangan nanti, perang Baratayuda, perang total itu,
dia tidak akan mati, dia akan menang gitu ya. Nah si Bima ini, wah dia mencari, dia memerangi penguasa angkasa, dia menang, wah dapat kedikdayaan kuasanya penguasa angkasa itu. Tapi dia merasa nggak cukup cuma penguasa angkasa. Dia naik ke atas gunung, di sana ada kawah Chandra di muka, wah dia masuk di situ, wah kawahnya bergolak begitu, wah dia mencari kedikdayaan itu, dia mengalahkan penguasanya, bisa dapat merebut kekuasaannya itu. Terus dia merasa, enggak, kalau musuhku nanti ada di dalam tanah, gimana begitu. Lalu dia masuk dalam tanah, wah dia berperang di dalam tanah itu untuk merebut siapa sih penguasa di dalam bumi ini, di tanah ini, dan dia menang. Satu-satunya belum dia taklukkan itu lautan, dia masuk ke dalam lautan. Nah di lautan itu ada penguasanya, itu kan terkenal ya, biasanya gambarannya itu seperti ular naga besar begitu. Ya di China juga gambarannya seperti itu, liang gitu ya. Penguasa laut. Kalau di dalam Alkitab atau orang Timur Tengah itu disebut Leviathan itu ya, penguasa laut gitu. Lah Bima ini masuk ke dalam laut, cari siapa penguasanya. Wah ketemu ular besar ini gitu. Wah dia perang di ular besar itu ya. Dan memang Bima ini hebat karena dia sudah banyak mempunyai kedikdayaan dari udara dapat, dari tanah dapat, dari dari kawah gunung Chandra di muka itu dapat begitu. Mestinya dia menang gitu. Nah begitu dia cekik ularnya itu, penguasa lautan itu, dan ketika dia mau bunuh, dia tidak jadi bunuh. Dia tidak bisa membunuh. Nah, itu patungnya itu seperti itu. Kalau pergi ke Bali, amati. Itu dia sudah pegang kepalanya begini, mau dibunuh, gini dia tidak bisa membunuh. Sebab di atasnya itu ternyata ular itu, bagian kepalanya itu berubah jadi Bima kecil. Jadi Bima kecil. Nah Bima nggak mungkin dong membunuh dirinya sendiri ya kan, begitu. Jadi begitu dia mau bunuh, jebret, wah dia lihat, wah dirinya begitu. Nah sebetulnya dalam ajaran ini tercermin suatu filsafat yang dalam, bahwa manusia itu bisa mengalahkan apa saja. Wah, begitu dalamnya lautan diseberangi, wah di angkasa dia bisa terbang sampai ke ruang angkasa. Dia bisa menaklukkan ruang angkasa, dia bisa menaklukkan bumi semua, digali, diongker-ongker di sini bumi ini ya toh. Tapi begitu dia berjuang melawan dirinya sendiri, banyak manusia itu takluk, menyerah, tidak bisa. Nah, bukankah kita seringkali begitu kan, saudara-saudara? Ya kan? Oleh sebab itu, Bung Karno sebagai Bapak Presiden kita yang pertama, dalam pidatonya 28 Juli tahun 1963. Jadi berapa ini? Sudah 60 tahun ya. Pidatonya ini 60 tahun lebih beberapa hari. Di Stadion Gelora Soekarno, dia mengatakan begini, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Dan apa yang dikatakan Soekarno itu benar. Saya punya teman baik, dekat sekali dengan saya. Dia bulan lalu jalan-jalan ke Eropa. Wah, dia ngasih aku foto-foto. Dia terpesona dengan dia ke Spanyol, dia ke Portugis, ke Portugal gitu ya. Dan yang dia banyak foto kirimkan itu foto di Portugal. Dia masuk ke balai kota dan dia mengatakan, waduh,
betul-betul balai kota itu menggambarkan betapa kaya rayanya Portugis zaman kuno dulu, katanya begitu. Sampai dindingnya itu dibuat dari porselen bergambar. Ditunjukkan oleh saya di video gitu, bergambar. Itu piro itu investasinya itu. Gedungnya megah sekali. Lalu dia mengatakan, wah, aku jadi mengulang kembali sejarah yang aku pelajari pada waktu aku masih SD dulu. Aku nggak suka sejarah. Sekarang terpaksa mengulang kembali Portugis, zamannya Vasco da Gama, gamangnya Columbus, lalu dia datang ke Maluku, datang ke Indonesia, ke Maluku dan sebagainya, ngeduk kekayaan di sana dibawa ke Portugis begitu ya. Mereka kaya raya gitu ya. Indonesia ini kok terus jadi negara miskin sampai sekarang ini, padahal Indonesia ini kaya raya tapi masuk dunia ketiga terus gitu ya. Sekarang lumayan sih sudahan kalau dibanding yang lain. Tapi aku bilang begini, kita itu nggak bisa selalu menyalahkan penjajah begitu. Kayaknya kita mesti mengevaluasi diri kita sendiri bahwa sebetulnya kenapa bangsa yang sekecil Portugis itu bisa menjajah Indonesia. Bangsa besar yang kekayaannya begitu melimpah, tetapi masuk dunia ketiga, yaitu dunia yang disebut dunia berkembang. Kalau dulu disebut negara miskin, nggak enak nyebut negara miskin, diberi label baru negara dunia ketiga begitu. Kenapa? Sebab bukan karena penjajahnya yang hebat, tetapi karena bangsa kita ini senang dijajah. Sehingga betul apa yang Soekarno katakan, perjuanganmu kelak membebaskan dirimu dari penjajahan bangsa sendiri itu jauh lebih sulit daripada perjuanganku. Jadi sebetulnya ada pertanyaan, bangsa kita ini sudah merdeka 77 tahun, tapi pertanyaannya sudah merdeka, betulkah sudah merdeka? Merdeka dari apakah? Ya itu dia, pertanyaan yang susah harus kita jawab ya. Merdeka dari apa? Betulkah kita ini sungguh-sungguh merdeka? Atau sebetulnya ketika kita itu merdeka dari penjajah, kita katakanlah dari VOC, atau dari Belanda, atau dari Portugis, begitu. Tapi berbalik kita menjajah bangsa kita sendiri juga. Dan sebagainya. Betulkah kita ini sungguh-sungguh sebagai bangsa merdeka? Begitu. Sehingga ini menjadi perenungan saya, ya benar nggak? Aku ini sudah dimerdekakan oleh Kristus. Sudah ditebus dari dosa, betul. Begitu. Cuma banyak orang itu puas sampai di situ. Sudah ditebus dan dimerdekakan oleh Kristus, kita bukan lagi hamba dosa, kita ini sudah punya hidup yang baru, tapi kita ini tidak menghidupi hidup baru yang Tuhan anugerahkan itu. Sehingga seringkali justru kita tidak menjadi hamba kebenaran begitu. Nah, saudara, kalau kita hidup di dalam kebenaran, kebenaran itu tidak perlu dibela, yang perlu kita hidup di dalamnya. Kebenaran itu kita hidupi, begitu. Sebab kebenaran itu tidak perlu dibela, dia akan membela dirinya sendiri, begitu. Nah, oleh sebab itu, orang yang hidup di dalam kebenaran itulah orang yang sungguh-sungguh merdeka. Dari segi mana saja, dia mau dirongrong, mau dijatuhkan, mau difitnah, mau diapakan itu, kalau dia hidup dalam kebenaran itu tidak akan bisa sanggup, sebab kebenaran itu yang membentengi dia. Begitu. Tapi kalau orang tidak hidup di dalam kebenaran, ya gampang, banyak celahnya. Jadi betul apa yang dikatakan tepat hari ini. Kalau kita itu merenungkan hari kemerdekaan, betul-betul kita diajak mengevaluasi ulang. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, jangan lagi menjadi hamba dosa, jadilah hamba kebenaran, mengabdi kepada kebenaran. Sebab kalau kita mengabdi kepada kebenaran, kebenaran itu akan memberikan kita kemerdekaan yang sejati. Tanpa kebenaran tidak ada kemerdekaan. Begitu. Orang banyak
mensalahartikan kemerdekaan itu hidup sebebas-bebasnya. Itu bukan kemerdekaan, itu liar namanya. Liar dengan merdeka itu beda, begitu. Merdeka itu adalah hidup di dalam aturan. Aturannya apa? Ya kebenaran. Nggak ada yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Santo. Ya, jadi mari kita sama-sama merenungkan kembali kemerdekaan yang Tuhan berikan. Apakah kita sudah benar-benar boleh mempergunakan kemerdekaan ini dengan tujuan baik atau tetap berpaut kepada Tuhan, atau sebaliknya justru kemerdekaan yang Tuhan berikan ini justru kita sia-siakan. Sebab itu terima kasih Bapak Ibu, tanpa terasa 1 jam kita boleh bersama-sama dalam acara 1 jam bersama renungan harian ini, dan begitu banyak sharing Anda sudah berikan, dan ini satu yang saling memberkati kita semuanya. Dan terima kasih buat sharing yang Anda berikan. Dan kita akan masuk pas saat ini untuk doa syafaat, nanti akan dipimpin oleh Ibu Dati. Kami silakan Ibu Dati, dan nanti akan ditutup oleh doa berkat oleh Pendeta Susanto. Silakan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Ibu Endang dan juga Bapak Ibu sekalian yang pagi ini boleh membagikan perenungannya atas bacaan kitab suci dan renungan harian pagi ini. Matur nuwun, dan kita akan berdoa syafaat. Saya yang akan menghantarkan doa ini. Monggo. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk pertemuan pagi ini. Kembali Tuhan menyatukan kami di dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Terima kasih untuk sarana yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan menyediakan kebutuhan rohani bagi kami. Terima kasih untuk Ibu Endang yang pagi ini boleh membagikan firman Tuhan dan perenungan atasnya. Kiranya itu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Kami bersyukur, kami yang dulu hidup di dalam kegelapan, Tuhan telah menebus kami dan kami boleh masuk ke dalam keselamatan dan terang yang ajaib. Dan kiranya kami boleh menggunakan kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami, dengan kami hidup benar di hadapan Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang memberkati sesama serta mempermuliakan nama Tuhan. Dan selaku bangsa Indonesia, kami juga mengucap syukur atas kemerdekaan, bahkan kemajuan-kemajuan yang boleh kami capai sampai hari ini, semuanya karena berkat kemurahan Tuhan atas bangsa kami. Kami terus berdoa untuk bangsa kami, di mana kami boleh tinggal di dalamnya. Kiranya kesejahteraan Engkau anugerahkan atas bangsa ini, Engkau memberkati pemimpin kami dengan hikmat bijaksana, sehingga boleh memimpin bangsa ini seturut kehendak dan kebenaran-Mu. Dan di hari-hari ini ketika ada dampak lanjutan dari pandemi COVID-19, yaitu ekonomi yang mengalami penurunan, Tuhan kiranya Engkau menolong para pemimpin kami untuk boleh mengatasi setiap dampak-dampak ini dengan baik. Kiranya Engkau menjauhkan bangsa kami dari segala gangguan, perpecahan, ataupun hal-hal yang akan mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan bangsa kami. Pagi hari ini kami juga terus berdoa untuk acara 1 jam bersama renungan harian ini, Tuhan. Di waktu-waktu yang akan datang, terus Tuhan pakai untuk menjangkau lebih banyak orang, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, menerima Tuhan, diberkati olehnya melalui program ini. Berkati para penulis, berkati para pembaca, dan kami semuanya, bahkan kami yang Tuhan percaya untuk bekerja di belakang layar, senantiasa kami mau menyerahkan di dalam hikmat pertolongan Tuhan. Dan kami semuanya yang pada saat ini boleh hadir di dalam acara 1 jam bersama renungan harian, kiranya Tuhan memberkati kami, campur tangan di dalam setiap pergumulan kami, dan hidup kami seutuhnya kami pasrah-serahkan di dalam tangan kasih Tuhan, pemilik hidup kami. Demikian Tuhan doa dan ucapan syukur kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat Bu Dati dan Pendeta Susanto yang sudah memberkati kita pagi hari ini melalui doa syafaat dan doa berkatnya. Ya, kita akan mengakhiri acara ini. Terima kasih buat Bu Endang yang begitu indah tulisannya pagi hari ini. Terus berkarya Bu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Ya, kita akan bersama-sama mengakhiri acara ini. Kita akan pujian yaitu doa Yabes. Kita akan bersama-sama, biarlah melalui doa Yabes ini menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita akan percaya Tuhan sudah menjawab doa kita, dan di hari kemerdekaan ini biarlah hidup kita terus dalam suasana kemerdekaan, dan kemerdekaan kita peroleh mari kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk pagi hari ini, dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan salam merdeka.
Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan berkati.